Assalamualaikum. Anjing itu ya, dia itu binatang liar sebenarnya, binatang buas dan binatang liar sebenarnya. Hidup berkelompok di hutan-hutan, dan dia karnivora, pemakan hewan lainnya. Tapi anjing bisa dilatih, bisa diajarin supaya menjadi jinak. Bahkan bukan cuma jinak, dia bisa diajari sehingga menjadi nurut dengan bosnya, dengan pemiliknya, dengan yang melatihnya. Dia jadi nurut, akhirnya menjadi seolah-olah jinak. Disuruh duduk, anjing yang terlatih tuh disuruh duduk, dia duduk. Disuruh berdiri, dia berdiri. Nurut sama pelatihnya atau pemiliknya. Tapi anjing gak punya akal, sehingga apapun yang diperintahkan oleh pemiliknya, oleh tuannya, dia akan lakukan tuh. Dia gak peduli itu benar atau salah, hak atau batil, dia gak peduli, dikerjain aja udah gitu. Suruh jitak orang, dijitak orang. Suruh bunuh orang yang tidak bersalah, dia bunuh. Anjing tuh kayak gitu, gak tahu hak, gak tahu batil, gak tahu benar dan salah. Karena memang anjing tuh diciptakan sama Allah tidak punya otak, tidak punya akal, dan tidak punya rasa malu. Jadi ya kayak gitu. Itu. Nurut aja disuruh. Kalau manusia tidak seperti itu. Manusia punya otak, punya akal, punya rasa malu, sehingga apabila diperintah, dia lihat dulu nih perintahnya hak atau batil, benar atau salah. Kalau salah, dia tidak akan lakukan. Kalau batil, tidak akan dilakukan karena dia punya akal. Nah, kalau akan menurunkan derajat kemanusiaannya nih, perintah, ya dia tidak akan lakukan. Kalau benar dia lakukan. Gitu. Itu manusia. Nah, dan manusia ada gak yang seperti anjing? Ada. Manusia seperti anjing. Gitu. Itu dia nggak tahu hak, nggak tahu batil, nggak tahu benar, nggak tahu salah. Diperintah dia jalan saja sudah, padahal yang perintahnya tersebut salah. Suruh bunuh orang, dia bunuh orang. Nah, itu contohnya tuh para eksekutor dan para pelaku di KM 50 tuh. Itu semua tuh derajat kemanusiaannya udah nggak ada tuh, hilang tuh. Disuruh begitu ya dilakukan saja, suruh culik dia culik, suruh siksa dia siksa, suruh bantai, suruh bunuh dia bunuh, suruh memfitnah dia fitnah, suruh bikin pengadilan dagelan, rekayasa, pengadilan zolim dia bikin. Tuh. Sudah nggak ada akalnya sudah. Itu. Makanya diancam sama Allah orang kayak begini nih. Pelaku dan seluruh yang terlibat di KM 50 diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan akan kekal di jahanam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, itu seorang ya. Ini 6 loh ini. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Balasan untuk mereka adalah jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Khalidan fiha. Allah loh ini yang bicara di surat An-Nisa ayat 93. Allah yang bicara. Kenapa bisa sampai begitu? Sampai mereka diletakkan di neraka, kekal di jahanam. Kenapa? Ya karena udah dikasih akal, udah dikasih rasa malu. Mereka tidak gunakan, artinya tidak bersyukur dengan akal yang sudah diberikan Allah. Mereka tidak paham hak dan batil, padahal sudah Allah turunkan Quran. Sudah Allah turunkan al-Islam. Padahal Islam itu sempurna, mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Dan dia tidak praktekkan, dia malah nurut sama atasan, sama bosnya, sama aktor intelektualnya.
Akhirnya ya mereka bersama-sama berikut, aktor intelektualnya, pendananya, seluruhnya itu yang terlibat tuh akhirnya kekal di jahanam. Dan iblis pun senang karena mereka memang diperintah sama iblis, itu dibisikin sama iblis tuh untuk melakukan itu. Dan iblis pun senang akan ada kawannya, banyak kawannya di neraka jahanam, kekal di neraka jahanam. Jadi kira-kira kayak begitu. Mudah-mudahan kita tetap menjadi manusia, tidak menjadi hewan. Tampilannya manusia, tapi karakter hewan, tingkah lakunya seperti hewan. Dan ini lebih hina tentunya dari hewan. Kalau hewan mah wajar, memang tidak dikasih akal dan rasa malu. Lah ini manusia, sudah dikasih akal, sudah dikasih rasa malu, tapi kelakuannya seperti hewan, seperti hewan buas. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dari perkara semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita kepada mana yang hak, mana yang batil. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak, bahwa yang batil itu adalah batil, dan beri kemampuan kepada kami untuk melaksanakan yang hak, dan beri kekuatan kepada kami untuk menjauhi yang batil, sehingga kami tetap menjadi manusia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.